Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat animasi sederhana di OpenGL. Jadi ini video kali ini tentang tutorial gitu ya. Nah, nanti hasilnya atau output yang kita inginkan nanti kita akan membuat kira-kira seperti ini ya. Jadi nanti ada kotak yang bergerak terus-menerus seperti ini ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat animasi sederhana ini di dalam OpenGL dan dengan menggunakan library Glut. Jadi kalau kalian nanti cari di tutorial lainnya sebenarnya juga ada, cuman ini aku akan coba bawakan sesederhana mungkin, semoga kalian bisa mengerti. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, ini aku akan menjelaskan konsep dari animasi yang terjadi ketika menggunakan OpenGL sebenarnya ya. Jadi ini objek kita, ada sebuah kotak, di sini mungkin aku warnanya hitam, kemudian backgroundnya putih gitu ya. Jadi ada kotak di tengah ini. Nah, konsepnya dari animasi itu, kotak ini nanti akan digeser perlahan-lahan. Tapi caranya gini, eh layar ini atau windownya kita ini akan dihapus terlebih dahulu. Dihapus, jadi kotaknya ini ceritanya hilang dulu. Nah, nanti ketika menggambar ulang, kotaknya ini akan digeser sedikit. Kemudian nanti dihapus lagi, kotaknya digeser lagi sedikit. Kemudian dihapus lagi, kotaknya digeser lagi sedikit. Hapus lagi, kotaknya geser lagi sedikit. Begitu seterusnya sampai nanti kotaknya di ujung gini. Ya, jadi konsep animasinya itu mirip dengan yang namanya flipbook. Kalau kalian pernah lihat animasi flipbook, ya coba kalian bisa cari aja flipbook. Ya, jadi kira-kira seperti itu konsepnya. Jadi animasi yang terjadi itu sebenarnya adalah gambar yang banyak. Makanya sering disebut kalau animasi itu ada frame per second. Frame itu setiap satu gambarnya itu, ya. Jadi eh, kalau mau membuat animasi di OpenGL ya caranya seperti itu. Jadi digambar, digeser sedikit, gambar digeser sedikit, gambar digeser sedikit, gitu. Ya. Jadi kira-kira hal itu juga yang akan kita terapkan di dalam codingnya nanti dengan fungsi Glut timer function tadi plus kita akan nanti coba geser-geser kotaknya. Nah, kira-kira itulah prinsip sederhana animasinya dalam OpenGL. Nah, jadi ini code-nya itu dasarnya dari main.cpp yang kemarin sudah aku share. Jadi kalau yang belum uh, dapat filenya, kalian bisa download aja di sini ya. Nanti langsung masukkan buka linknya, kemudian kalian download aja. Jangan lupa kalian downloadnya pakai email student kalian. Oke. Nah, jadi ini file main cpp-nya seperti ini, masih sama dengan yang lalu. Oke, sekarang karena kita sudah coba menggunakan atau materi sebelumnya sudah membahas tentang buffer ini, kita coba ganti dengan double buffer ya. Oke, jadi pakainya sekarang Glut double. Kemudian judul windownya kita ganti aja menjadi animasi sederhana. Begitu, kemudian, nah kalau pakai Glut double, ini jangan pakai GL Flash lagi. Jadi GL Flash ini khusus untuk yang single buffer. Kalau pakai double buffer ini diganti menjadi swap buffer ya, Glut swap. Nah, jadi bukan pakai GL Flash lagi, tapi kalau pakai double buffer, ini diganti pakai Glut swap buffer. Kemudian untuk ortonya, ini aku sudah rubah juga menjadi min 1. Ini untuk sumbu X-nya dari min 1 sampai 1. Ini untuk sumbu Y-nya dari min 1 sampai 1. Sehingga kalau mau digambarkan sistem koordinatnya, ini aku sudah ada websitenya geogebra.org. Ini lumayan bagus ya untuk membantu kita dalam gambar. Jadi kira-kira seperti inilah. Ya, ini sumbu X-nya dari ini sumbu X-nya lebih nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nanti yang digambar ini 1,
Ya, sampai 1 di sini. Ya, kira-kira segini. Oke. Nah, sekarang karena kemarin kita buatnya kotak, sekarang kita akan membuat kemarin buatnya segitiga, sekarang kita akan buat kotak. Jadi kira-kira nanti ada 3 titik ya. Ada 4 titik. Katakanlah kita buat pusatnya di 0,0. Kemudian kotaknya kira-kira jadinya seperti ini. Ya. Jadi yang di sini ada, misalkan ini aku kasih nama A, yang ini aku kasih nama D, ya ini B, ini C, ya. Jadi A, B, C, D. Ya, ini titiknya sudah 4. Ini akan membentuk kotak nanti. Nah, sekarang ini tinggal kita masukkan saja ke dalam code-nya. Ya, ini kan kemarin kita buatnya segitiga, sekarang kita ganti menjadi kotak. Nah, kalau untuk membuat kotak itu ini tinggal diganti quartz. Bisa quartz atau bisa polygon. Ya, sama aja. Oke, jadi posisi yang pertama untuk titik A. Titik A itu ada di posisi minus 0,2, Y-nya 0,2. Oke, jadi minus 0,2 dan 0,2. Ya, ini untuk titik A. Kemudian untuk titik B, minus 0,2 dan minus 0,2. Minus 0,2 F, ini untuk titik B. Kemudian untuk titik C, 0,2 minus 0,2. 0,2 minus 0,2. Ya, ini untuk titik C. Kemudian untuk titik D ini di 0,2, 0,2. Positif semua. Untuk titik D-nya. Oke, ini sudah jadi kotak seharusnya. Mari kita lihat dulu. Nah, jadi ini sudah jadi kotak ya. Background hitam, kotaknya berwarna putih. Nah, sekarang kita akan coba gerakkan kotak putihnya ini ke samping kanan, kemudian nanti bisa balik-balik gitu ya. Kita buat animasinya. Oke, nah untuk membuat animasi itu kita bisa memanfaatkan fungsi yang namanya glut timer function. Oke, jadi nanti kita akan manggil fungsi ini akan dipanggil setiap berapa detik gitu. Oke, jadi yang pertama ini, kemudian kita nanti buat fungsi namanya timer. Gitu. Ya, kita manfaatkan fungsi glut timer functionnya ini. Nah, ini adalah callback juga, jadi kita akan buat fungsinya sama kayak yang keyboard dan yang lain-lain kemarin. Nah, jadi fungsi timer ini akan dipanggil ketika ada glut timer function. Oke, nah perintahnya di sini nanti supaya terjadi animasi dia akan manggil lagi fungsi glut timer functionnya ini. Supaya apa? Jadi supaya diulang-ulang terus fungsinya ini dipanggil. Jadi nanti ketika masuk perintah di bawah sini dia akan memanggil fungsi ini. Padahal di fungsi ini ada memanggil fungsi lagi glut timer function. Sehingga nanti akan diulang-ulang terus pemanggilannya ini. Ya. Sorry. Nah, mau dipanggilnya berapa kali? Misalkan 1000 ini maksudnya 1 detik. Dia akan memanggil dirinya sendiri. Value-nya ini dia 0. Nah, karena animasi itu kan tergantung dari FPS-nya. Jadi, FPS itu kan frame per second. Jadi, setiap detik itu mau dilakukan gambar berapa kali kayak gitu. Jadi biasanya kalau yang bagus kan 60
fps, tapi karena ini animasinya sederhana, kita buat aja 30 fps. Jadi setiap detik itu OpenGL akan menggambar 30 frame. Sehingga ini tinggal langsung kita bagi aja 30 gini. Ya. Nah, nanti perintahnya apa? Perintahnya itu adalah glut post reDisplay. Glut post reDisplay ini adalah fungsi untuk memanggil lagi displaynya ini. Ya, fungsi displaynya ini nanti akan dipanggil lagi. Oke, jadi setiap frame-nya nanti dia akan manggil fungsi displaynya ini. Gitu. Jadi dia akan dipanggil terus-terusan displaynya selama windownya berjalan kayak gitu. Nah, itu tadi konsep dasarnya dari pembuatan animasi. Jadi kita akan coba menggeser kotaknya ini setiap frame-nya. Ya, jadi kita akan coba buat variabel. Oke, misalkan aku kasih nama expose. Itu nilainya 0,0f. Kemudian ada deltanya. Jadi proses perubahannya misalkan 0,025f gitu. Jadi ini titik awalnya ya x position atau posisi x-nya awalnya itu 0,0. Kemudian delta ini adalah pergerakannya, perubahannya. Jadi setiap frame itu posisinya berubah setiap berapa. Kayak gitu ya. Jadi ya kita tinggal tambahkan di sini adalah expose. Oke. Posisi x-nya ini semuanya ditambah dengan expose. Kemudian nanti setiap detik ini expose-nya atau setiap frame-nya nanti expose-nya ini akan ditambah dengan perubahannya tadi ya, deltanya. Oke. Nah, sekarang seharusnya kotaknya sudah bergerak. Nah, ya kan, kotaknya sudah bergerak, tapi masih apa ya? Melebihi windownya ya, karena kan digerakkan terus. Coba kita ulang. Ya, kotaknya sudah bergerak. Nah, ini tinggal kita kasih if, berarti ya ada ngecek aja. Kalau sudah sampai di ujung, itu tidak dilakukan lagi atau berhenti gitu ya. Kan expose. Nah, ujungnya ini kan 1 ya. Oke. Lebih kecil dari 1. Ya, lebih kecil dari 1 berarti nanti berhenti. Nah, ini juga masih sedikit ngebug karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, expose itu sebenarnya adalah posisi di tengah kotak. Benar-benar di tengah kotak ini. Ketika nanti expose-nya ini di 1, atau semua gambarnya ini ada di 1, tengahnya ini 1, anggap aja A ini kan berarti di sini, D-nya berarti di sini, C-nya berarti di sini, B-nya berarti di sini. Ya kan? Kotaknya jadi di sini. Padahal titik D dan titik C ini kan di luar layar sudah. Di luar koordinat. Sehingga kita harus dikurangi ya ini. Ini kan posisinya 1,2 nih. Berarti titiknya seharusnya di sini tuh seharusnya kotaknya sudah berhenti. Ya, ketika di 0,8. Seharusnya if-nya atau loop-nya tadi berhenti. Berarti kita akan ganti code-nya ini menjadi 0,8. Ya. Sehingga sekarang kotaknya itu
berhentinya tepat. Ya, sampai di ujung dia berhenti. Jadi ujung kotaknya tepat di ujung windownya juga. Ya, oke, kita ulang lagi. Nah, sekarang kita akan buat kotaknya ini supaya mantul ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu. Nah, untuk membuat itu, berarti kan kita harus punya ya apa ya? Punya state lah bahwa sekarang kotaknya terus bergerak ke kanan atau harusnya bergerak ke kiri gitu. Nah, paling mudah ya sebenarnya banyak sih algoritmanya, tapi aku punya boolean satu, misalkan namanya to right. Ya, awalnya nilainya true. Oke. Kemudian ini if-nya aku tambahin lagi. Jadi kalau harus gerak ke kanan, maka eksposisinya ini akan ditambah terus. Ya, jadi dia akan bergeraknya ke kanan terus. Gitu. Nah, nanti ketika sudah selesai, ini akan dirubah menjadi false. Bentar, else-nya malah hilang. Oke, nah ketika X posisi sudah sampai 0,8 atau sudah sampai belum sampai di ujung ditambah terus. Tapi kalau sudah sampai di ujung, pergerakannya to right-nya ini dirubah menjadi false. Ya. Jadi sekarang harusnya kotak sudah bergerak ke kiri. Ya, ini tinggal di copy saja. Nah, ketika bergerak ke kiri, berarti ini berubah ya. Jadi tinggal dibalik aja kalau lebih besar dari minus 0,8. Kemudian to right-nya ini false ya. Jadi sekarang dicek pergerakannya. Kalau sekarang bergerak ke kiri, berarti eksposisinya ini akan minus terus. Ya, akan dikurangi terus. Dan ketika sudah sampai di ujung, atau sudah 0,8 minus 0,8 ya, itu pergerakannya dirubah lagi menjadi ke kanan. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi ini ada satu state yang menunjukkan kotaknya itu harus bergerak kemana. Kalau false, ya to right-nya false ini berarti bergeraknya ke kiri, sehingga nanti expose-nya ini akan minus terus. Nanti kalau sudah sampai di ujung kiri, diperintahkan lagi untuk bergerak ke kanan. Ya, mungkin ini algoritmanya kurang efektif atau efisien ya. Kalian bisa buat sendiri algoritmanya. Ya, jadi sekarang kotaknya ini nanti bergerak ke kanan, kemudian nanti berubah nilainya, to right-nya berubah sehingga dia berubah lagi bergerak ke kiri gitu. Ya, sekarang animasinya sudah jalan. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau mempercepat pergerakannya, bisa aja tinggal kalian ganti deltanya ini. Jadi setiap frame itu pergerakannya atau perubahan nilai X-nya berapa. Misalkan 0,5 ya, 0,05. Ini nanti akan lebih cepat. Ya, ya itu. Ya, jadi kira-kira begitu saja konsep animasi atau tutorial sederhana bagaimana membuat animasi di dalam OpenGL. Jadi yang paling penting itu kalian pahami dulu cara kerjanya, yaitu dia akan menggambar banyak, tapi objeknya itu digeser sedikit, kayak gitu. Itu konsepnya seperti itu. Sehingga GL clear-nya ini jangan sampai lupa. Ya, kalau kalau kalian lupa GL clear ini, nanti gambarnya itu nggak dibersihkan dulu layarnya. Gitu. Itu salah satunya. Jadi kemudian manfaatkan fungsi glut timer functionnya ini. Ini punyanya glut ya, bawaan glut ya. Jadi tinggal dipakai-pakai aja. Kemudian cara ngaturnya bagaimana, ini tadi aku juga sudah jelaskan. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang pembuatan animasi sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.